Sebelumnya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selalu sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi, ya. Bisa ketemu lagi dengan kita yang sebelumnya kita juga pernah bertemu di sini, ya, dengan materi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Kalau minggu yang lalu kita materinya tentang penggunaan AI, Gemini. Hari ini kita lanjut dengan eh, PMM. Nanti kita ada narasumbernya Pak Fajar Nugroho dari Karanganyar. Beliau adalah tim penelaah aksi nyata. Dengan harapan nanti kita bisa menyerap banyak ilmu dari beliau. Jadi nanti kita dimudahkan dalam RHK kita di PMM, ya. Karena kalau bagaimanapun itu kita harus bisa menyelesaikan di topik aksi nyatanya. Eh, Walaupun bulan Juli yang lalu kita juga sudah pernah webinarkan dengan narasumber yang berbeda, itu kan. Tapi kali ini kita cobakan lagi untuk telaah aksi nyata nanti bersama Pak Fajar, ya. Kalau bulan Juli kita dengan Pak Dr. Andesmo Sidik MPD. Hari ini nanti kita akan ketemu dengan Pak Fajar pasti dengan sesuatu yang berbeda, gitu kan. Jadi harapan kita nanti bisa menyelesaikan PMM, gitu kan. Ya, topik-topik yang ada setidaknya ya setiap semester kita bisa menyelesaikan satu, gitu kan. Kalau Pak Fajar ya mungkin ya udah lebih dari 21 lah. 21 itu kan wajibnya Pak Fajar, itu kan wajibnya Pak Fajar, itu kan. Karena itu wajibnya Pak Fajar. Kalau satu biar bisa menjadi nanti penelaah aksi nyata. Itu dulu, gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu berapa harus menyelesaikan topiknya. Nanti bisa ketemu dengan Pak Fajar, bisa saling bertanya. Dan maafkan, saya hari ini tidak menyampaikan tentang hal eh, sesuatu, ya. Karena nanti walaupun saya di sini baru masuk di pembatik level 3, kemudian kalau kuisis kemarin bulan yang lalu sudah kita sampaikan dengan saya, dengan Bu Murtini juga dengan teman saya ada Bu Laili, gitu kan, itu tentang puisis, gitu kan. Jadi hari ini kita kembali lagi ke aksi nyata karena sudah bulan September, gitu kan, sudah bulan September, itu kan, kita masuk ke observasi. Nah, jadi nanti harapannya Bapak Ibu yang aksi nyatanya, gitu kan, belum kelar, nanti mudah-mudahan dengan Pak Wajar kita ada pencerahan untuk bisa mudah, karena di sini kan ada trik dan tipnya, gitu. Ada trik dan tipnya, itu kan. Ada solusi bagaimana nanti kita mudah supaya nanti aksi nyata kita itu bisa diterima, walaupun ada info baru, gitu kan. Aksi nyata kita bla 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 bla, nanti sudah ada sertifikatnya, itu kan. Nanti lebih jelas dengan Pak Wajar Nugroho, itu kan. Ya kita berikan kemudahan, gitu kan. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita di sini sudah ada 18-an orang. Tadi ada teman saya Pak, siapa itu, Pak Kiai Faiz, ya, dari Rembang, tapi kok sudah hilang, ya. Mau saya sapa ini sebenarnya, sebelumnya mau saya sapa Pak Faiz yang dari Rembang, Pak Kiai itu kan sudah eh, mungkin terlempar beliaunya, itu kan. Kemudian juga ada teman-teman yang lain, gitu ya. Sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, Pak Pacar, sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain. Karena biasanya kita mengadakan tidak hari Sabtu, gitu kan. Ini kita mencobakan hari Sabtu karena Pak Fajar longgaripun, ya, hari Sabtu, gitu kan. Kalau kita biasanya memilih hari efektif, hari kerja kita, gitu kan. Ya, kita dengan Pak Fajar, kita ikut Pak Fajar, kita kolaborasi dengan Pak Fajar, gitu kan.
Siapa tahu nanti Pak Fajar juga mengundang Bu Murtini, ngundang Bu Siap, Laili, ngundang kita kolaborasi dengan kombelnya Pak Fajar gitu siap kan. Pak. Harapannya kita saling mengisi, saling menutup dan saling berbagi keilmuan gitu, Pak Fajar. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu ya, perkenalkan nama saya Agus Herwinarno. Bagi yang sudah tergabung di kombel saya, hari ini kita kolaborasi tiga kombel yang ada, ya. Kombel dari Semangka Smart, itu dari sekolah kita, Semangat Negeri 1 Karanongko. Kemudian ada kombel dari Bu Murtini, ada Komteknya. Kemudian ada kombel dari saya, Indigo, yang biasa saya gunakan di MGMP PPKN Pak Fajar Nugroho. Saya basicnya adalah PPKN SMA. Itu sering kita gunakan juga di MGMP. Karena ini kita di satu unit kerja ada tiga kombel ya kita kolaborasikan gitu kan. Kita sapa dulu teman saya ini kan bentar lagi em, akan melimpah gitu kan. Selamat pagi Pak Parjono. Wah. Info Pak Parjono kemarin Selamat pagi Pak punya Agus Pak Heri. Fajar itu mau Umur ke ini Pak Karanganyar atau Fajar, kemana matur nuwun. gitu kan. Dia mau mengisi ternyata kok nggak jadi gitu kan. Akhirnya ya nanti cukup dengan Pak Fajar dan Bu Murti ini. Ini kan mungkin Pak Parjono ada sesi lain di rumah, acaranya full itu Pak Pak pengawas kita Pak Parjono. Gitu kan. Oke Bapak Ibu semuanya langsung aja ya Bapak Ibu. Saya kenalkan Agus Herwinarno dari unit kerja SMA Negeri 1 Karangnongko. Kemudian saya juga pernah ngajar di sekolah swasta, basic saya dulu SMA, SMK Berbudi Gantiwarno, itu kan saya pernah ngajar di sana. Kemudian mulai tahun 2020 saya diminta oleh Onwida untuk menjadi guru pamong. Bambang mendampingi teman-teman yang PPG Daljab sampai ke PPG Prajab sampai tahun ini juga. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga banyak mengikuti pelatihan dan sebagainya, nggak perlu saya sampaikan. Gitu kan. Bapak Ibu sudah tahu yang kemarin biasa ikut. Kita untuk menghemat waktu, kita lanjut aja dengan nanti sesi utama kita dengan Pak Fajar Nugroho, kemudian yang kedua dengan Bu Murtini, nanti ada sesi-sesi tanya jawab dengan kita semua, mumpung ada Pak Fajar Nugroho, ada Bu Murtini, bahkan ada Pak Parjono, mungkin bisa nanti membantu kita untuk saling berbagi, gitu kan. Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan dari peserta, monggo, itu kan. Ada ilmu yang baru dari peserta, monggo kita sampaikan. Ya, tadi bukan berarti nanti Pak Fajar, Bu Murtini, dan kita adalah tahu segalanya. Boten, nggih. Jadi nanti kita saling berbagi saja. Kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu hari ini untuk sebelum kegiatan kita mulai, kita eh, bersyukur, Alhamdulillah ya Bapak Ibu, hari ini kita buka dengan bacaan basmalah, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kegiatan ke depan ini lancar, tidak ada gangguan apapun, baik itu sifatnya kelistrikan ataupun sinyal, itu biasa terganggu itu Pak Fajar di kondisi di daerah kita seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu sudah mulai bertambah peserta kita. Kita lanjut aja ke sesi utama. Nanti kita akan membedah seluas-luasnya itu kan dengan Pak Fajar Nugroho. Waktu dan kesempatan, monggo Pak Fajar Nugroho kula aturaken panjenengan. Matur nuwun Pak Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Warahmatullahi nggih, Bapak? wabarakatuh. Terdengar Pak, Eh, Pak? Terdengar Pak? Nggih. Terdengar Pak, Eh, dengar. yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Murtini selaku teman saya ketemu di Alana nggih, Bu. Kemarin ngobrol-ngobrol seperti itu dan saya yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Parjono dan Pak Sinten Pak Agus nggih. Kali ini saya dapat berkesempatan diundang untuk belajar bareng di komunitas eh, Bapak Ibu guru di Klaten. Sebenarnya bapak saya juga asli Klaten, Bapak di Klaten Pundi, to Pak nggih. eh, di yang itu loh, Umbul itu loh, Bapak. Pundi Pak? Umbul, Pak, Umbul Klaten. Kumpul Ponggo Umbul itu, Ponggo, nggih, nggih, nggih. masuk Wulan Harja atau Karang Anom itu ya. Nggih. Eh,
Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu semua yang dari komunitas belajar di Klaten. Senang sekali saya dapat bertatap muka walaupun lewat dunia maya untuk belajar bareng tentang bagaimana trik dan tip lolos aksi nyata PMM dan mengatasi kendala umum dalam melakukan aksi nyata di PMM. Sebelumnya saya di sini adalah Hmm, selaku aslinya guru kelas Bapak. Aslinya guru mapel, saya dari guru fisika melimpah ke SD jadi guru kelas P3K tahun 2022. Nah, di sini saya berkesempatan diberi kesempatan untuk menjadi penelaah pada batch yang pertama sekitar bulan Maret sampai Juni. Nah, di situ saya bisa tahu bagaimana cara menyusun aksi nyata dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Nanti saya lebih senang untuk banyak berdiskusi. Monggo Bapak Ibu Guru nanti kita lebih banyak berdiskusi mawon. Ini pengantarnya saja untuk yang penting saja. Eh, Nanti Bu Murtini bantu nggih saya untuk presentasi. Yang pertama tentang aksi nyata. Saya kira Bapak Ibu guru di sini eh, juga tidak tidak apa, tidak asing lagi dengan aksi nyata lah. Apa itu aksi nyata Merdeka Mengajar? Jelaskan secara singkat tujuan dan pentingnya aksi nyata dalam program Merdeka Mengajar dan mengapa bahwa aksi nyata itu penting untuk eh, kita lakukan itu sebagai upaya untuk pengakuan atas keberhasilan dari guru. Lanjut, Bu. Nah, apa itu Merdeka Mengajar? Ini mengulangi lagi bahwa Merdeka Mengajar itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang digagas oleh Kemendikbudristek sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar pada guru dalam proses pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar. Nah, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang bermakna bagi pembelajaran khususnya kepada siswa. Lanjut, Bu. Nah, tujuan utama Merdeka Mengajar itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kebebasan kepada guru, kepada kita sebagai pendidik untuk berinovasi. Nah, harapannya pembelajaran agar dapat meningkat secara signifikan. Yang kedua, memberdayakan guru dengan Merdeka Mengajar. Harapannya guru menjadi semakin aktif dan kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini untuk menyesuaikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa disesuaikan dengan karakteristik dan minat masing-masing. Dan yang terakhir adalah membangun budaya belajar yang positif, tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar. Lanjut, Bu. Nah, ini yang penting. Mengapa validasi aksi nyata itu penting? Yang pertama, sebagai seorang guru itu yang pertama untuk menguji pemahaman konsep. Yang kedua, mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan budaya belajar yang aktif dan menginspirasi guru lain untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Nah, ini adalah kendala umum yang sering dijumpai Bapak Ibu guru dalam em, menyusun aksi nyata untuk memperoleh proses validasi di PMM ya. Yang pertama, itu mungkin kesulitan dalam mendokumentasikan. Yang kedua adalah kesulitan dalam menyusun laporan. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah.
Dan yang keempat, kendala teknis. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Nah, solusinya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu eh, dengan penyediaan pelatihan dan penyediaan template. Dan nanti Bapak Ibu guru saya kasih template aksi nyata saya yang sudah lolos validasi. Nanti setelah pelatihan nanti bisa menghubungi Bu Murti ini. Nanti saya sematkan, kemarin tadi malam sudah saya buatkan template, eh, kalau nggak salah 8 atau 9 itu. Nanti bisa minta Bu Murti ini. Yang kedua adalah fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Yang ketiga adalah penyederhanaan proses dan peningkatan aksesibilitas di platform PMM. Nah, bagaimana cara memahami kriteria validasi aksi nyata? Yang pertama adalah kita mengenali standar yang harus dicapai. Apa saja sih kriteria-kriteria utamanya, yang seperti yang sudah di dalam apa dijelaskan secara ini, bahwa kriteria yang harus dicapai untuk memenuhi. Nah, ini yang pertama adalah ini secara kriteria umum umum ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah aksi nyata kita itu harus relevan dengan materi pada topik pembelajaran. Misalkan kita salah satu mengambil tema Merdeka Belajar, berarti ya temanya harus kita relevan, aksi nyata kita harus kita sesuaikan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah keterlibatan audien. Dalam hal ini bisa siswa atau guru. Nah, ini bisa dicantumkan saat pembuatan umpan balik. Harus ada umpan balik. Salah satu syarat yang wajib dalam aksi nyata itu harus memuat umpan balik, baik itu bisa dari siswa maupun guru. Dan yang ketiga itu adalah dokumentasi. Aksi nyata tanpa dokumentasi otomatis tidak akan lolos validasi, Bapak Ibu. Eh, Begitu tahapan aksi nyata itu harus didokumentasikan dengan baik, baik itu dari pelaksanaan, perencanaan hingga evaluasi. Dan yang ketiga itu adalah harus ada foto, dokumentasi, baik itu foto, video, laporan dalam bentuk digital lainnya. Itu ada 3 syarat, jadi harus aksi nyata kita supaya bisa lolos validasi. Yang pertama harus relevan, yang kedua harus melibatkan audien dalam hal ini untuk pembuatan umpan balik, eh, yang ketiga harus ada dokumentasi. Lanjut Bu. Nah, ini trip agar aksi nyata kita lolos validasi. Yang pertama ya tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ada 3 komponen yang harus ada dalam aksi nyata. Yang pertama yaitu adalah kita membuat rencana, buat rencana yang jelas, terperinci langkah-langkahnya. Yang kedua harus kita dokumentasikan yang sesuai. Dokumentasi setiap aksi nyata itu harus teratur dan sistematis. Yang ketiga adalah perlunya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana kita mendiskusikan ide kita dan hasil nyata untuk mendapatkan masukan dan dukungan lewat apa tadi, lewat umpan balik dari rekan sejawat. Lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dokumen aksi nyata. Nah, ini yang kebetulan yang saya ambil adalah coaching. Coaching itu yang kalau Bapak Ibu yang bukan, mohon maaf, yang belum guru penggerak, mungkin coaching itu adalah istilah yang belum apa, belum populer. Kalau untuk yang guru penggerak itu, coaching itu ada masuk dalam modul 2.3 nih Bu. Nah, ini adalah contoh dokumen. Nah, mau Bu lanjut, mohon Bu. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, ini tahapan dalam aksi nyata. Nah, ini sudah di PMM sudah ada, nanti tinggal dibaca lagi Bapak Ibu. Nah, ini lanjut Bu, lanjut. Ya Bapak. Lanjut, mohon, Pas lanjut. deh Nah, oke. Nah, ini.
Mengapa aksi nyata kita ditolak? Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah membuat aksi nyata, sudah capek-capek membuat aksi nyata, semangat sekali. Mungkin kenapa setelah diunggah di PMM, aksi nyata kita ditolak. Itu yang pertama ya tadi, tidak sesuai judul atau panduan. Eh, yang kedua, umpan baliknya tidak sesuai. Nah, ini harus ada. Nah, diharapkan dengan adanya umpan balik ini diberikan harus sesuai dengan sasaran aksi nyata kita. Dan yang ketiga, mesti tidak ada dokumentasi. Nah, walaupun ada dokumen, mungkin dokumentasinya belum sesuai dengan tema aksi nyata kita. Nah, ini mungkin yang keempat ini plagiat atau kopas. Sebenarnya kalau untuk kopas itu boleh, tapi kita harus ATM, ya, Bu. Amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Nah, bagaimana agar aksi nyata kita itu lolos validasi ya? Yang pertama kita harus pahami panduan dalam pembuatan aksi nyata. Di PMM di setiap topik aksi nyata itu ada panduannya Bapak Ibu. Silahkan pahami. Saya kalau buat aksi nyata itu tetap saya baca dulu panduannya. Oh, ini aksi nyatanya seperti ini, dokumentasinya yang dibuat seperti ini. Nanti minta umpan balik ke mungkin guru atau rekan atau siswa seperti ini. Dan jangan lupa mengisi deskripsi ya, Bu. Walaupun deskripsinya nggak usah panjang-panjang. Dibuat sesuai yang kita tahu saja, nggak usah panjang-panjang, karena itu bukan komponen yang pokok dari aksi nyata. Yang komponen yang pokok ada tiga tadi, ada umpan balik, dokumentasi, dan eh, apa, temanya harus sesuai. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh umpan balik aksi nyata. Ini adalah yang saya cuplikan ini adalah contoh dari siswa. Dan nanti sebenarnya bisa macam-macam bentuknya. Kalau ini dari hasil ketikan nih, siswa ngisi. Kalau saya lebih senang siswanya saya wawancarai. Jadi langsung saya ketikkan ke aksi nyatanya. Ini dari anak ini kelas berapa? Gitu, Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh umpan balik. Sebenarnya Bapak Ibu guru juga eh, pernah membuatnya. Ini adalah contoh-contoh, nanti monggo untuk umpan balik itu bebas bentuknya, mau ditulis, mau lewat WA, atau mau langsung diketik. Yang penting harus ada untuk umpan balik. Nah, ini contoh-contoh eh, umpan balik baik itu dari guru ataupun dari peserta didik. Nah, ini ada contoh umpan balik yang tidak sesuai maupun yang sesuai. Yang ini yang Nah, ini yang disilang ini yang tidak sesuai, belum sesuai dengan kriteria yang umpan balik. Ini dengan menggunakan Google Form. Yang dicentang hijau itu adalah yang sesuai. Atau yang lewat WA yang seperti yang kolom paling kiri kanan itu. Nah, struktur laporan aksi nyata PMM sebenarnya ini tergantung dari kita masing-masing. Nggak harus. Kalau saya cukup halaman judul, nama guru, judul aksi nyata, nama sekolah, dan sudah identitasnya seperti itu saja. Terus pendahuluannya ada rangkuman materi sedikit, lampiran dokumentasi, umpan balik, kesimpulan, dan refleksi. Itu biasanya kalau saya. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh lampiran dokumentasi dari aksi nyata yang bisa berupa tangkapan layar atau screenshot dari
Kalau saya yang buat sederhana, simple, nggak pernah pakai Google Form. Ya udah, tulis saya terus di screenshot, masukkan. Yang penting komponennya ada. Nah ini miskonsepsi tentang umpan balik. Biasanya kalau setelah buat aksi nyata itu kita langsung di-share ke Bapak Ibu guru untuk dimintakan umpan balik. Dan boleh Bu, monggo silakan. Tapi ini bukan jadi bagian dari penilaian dari aksi nyata. Walaupun itu apa umpan baliknya dari Bapak Ibu guru banyak, walau tidak memenuhi kriteria tadi, ada dokumen, ada umpan balik, tetap tidak lolos validasi. Kalau saya sering tidak sempat di share itu, udah saya upload di PMM, nggak perlu saya bagikan umpan apa, saya berikan umpan balik, insya Allah lolos semua. Ini adalah miskonsepsi tentang umpan balik. Monggo Bu, lanjut. Nah, ini cerita refleksi sebagai penelaah. Saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana menyusun aksi nyata yang bagus, menyusun aksi nyata yang baik, menyusun umpan balik yang baik, memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu guru yang menyusun aksi nyata. Ini aksi nyatanya kurang seperti ini. Silakan Anda perbaiki dengan melampirkan. Mesti setiap saya memvalidasi aksi nyata itu saya cantumkan apa kekurangan yang ada di aksinya. Misalkan silahkan lengkapi aksi nyata Bapak Ibu guru dengan melampirkan umpan balik dari siswa, eh, umpan balik dari guru, atau dokumen aksi nyata yang Anda buat Bapak Ibu belum sesuai, silahkan lengkapi dokumentasi. Dan saya tunggu perbaikan aksi nyata Anda seperti itu. Dan dalam menelaah itu saya jarang untuk mendapatkan teman satu kabupaten. Jadi banyak banyak karena itu telaahnya se-Indonesia, jadi yang saya satu kabupaten itu paling banyak itu kemarin itu saya cuma dapat 2 orang. Ini refleksi kegiatan bagaimana perencanaan yang matang. Dalam webinar ini saya tegaskan sekali lagi bahwa perencanaan aksi nyata yang matang adalah kunci keberhasilan dari sebuah aksi nyata yang kita buat. Ya. Silakan rencanakan aksi nyata Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, dan 3 komponen tadi yang harus ada tadi silakan dilengkapi. Insya Allah aksi nyata Bapak Ibu semuanya akan lolos validasi oleh tim penelaah dari PMM. Nah, tindak lanjut. Nah, udah Bu, pun cukup. Demikian presentasi singkat dari saya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya lebih senang kalau kita banyak berdiskusi dari pengalaman yang Bapak Ibu guru dalam menyusun aksi nyata. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Nugroho, singkat padat, langsung mengena gitu, Pak. Namanya aja trik and tip. Jadi ini luar biasa, sangat langsung ke to the point-nya. Bagaimana kita mensiasatinya agar nanti topik di aksi nyata PMM kita itu benar-benar mudah, gitu kan. Nanti dari teman-teman Pak Pajar itu kan menilainya juga tidak terlalu repot, gitu kan. Udah melihat sekilas, oh ya ini layak untuk diloloskan. Nah, gitulah. Harapan kita nanti ke depan seperti itu, gitu kan. Jadi kita sudah diberikan tips dan triknya, gitu kan. Oke, Bapak Ibu, ini karena Bapak Sriono hadir ya. Tadi saya sempat menunggu beliau untuk memberikan sepatah kata. Pak Sri,
Pak Sri menyimak? Pak Sri menyimak? Oh, Pak Sri. Iya, mohon maaf Oh, ini saya masih di Samsat ini. oh, ngapunten. Ya, ini saya mohon maaf off kamera ya, karena J, J, Pak. J, monggo, Pak. J. saya ucapkan selamat untuk pembeli kita yang pada pagi ini sudah melaksanakan berbagi praktik baik terkait dengan trik dan tips bagaimana bisa lolos aksi nyata di BMM. Dan ini memang trik dan tip ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru ya, agar ketika kita itu membuat aksi nyata, ini peluang untuk lolos itu bisa lebih besar. Hingga monggo ya kita belajar bersama. Ini kebetulan pagi ini kita menghadirkan narasumber dari Karanganyar ya. Terima kasih sekali Pak atas waktu dan kesempatannya ya, yang sudah diluangkan untuk mengisi kegiatan Kombel dari SMA Negeri 1 Karangnombor ini. Oke. Mungkin ya sambutan saya tidak saya panjang lebarkan karena ini saya masih di jalan ya. Ini saya ucapkan selamat berbagi ya. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sri selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Karangonggo ya. Dengan berbagai kesibukannya beliau masih kerso rawuh untuk memastikan teman-teman satu dalam kondisi libur tapi masih menyempatkan diri untuk belajar dan berbagi dengan Pak Fajar Nugroho. Baik Bapak Ibu, mumpung ini ada kesempatan Pak Fajar masih standby, beliaunya masih standby ini untuk Longgar Bapak. Kalau interaktif, Sabtu insya ya. Allah longgar Pak. Oh, sih, Pak. Kita interaktif saja, jadi nanti kita bisa saling menanya tentang hal topik di BMM gitu Bapak Ibu. Buat menawi mungkin dari teman-teman kita ini semua ini yang hadir itu kan. Siapa tahu nanti juga menjadi tim penelaah setelah mendapat ilmu dari Pak Fajar akhirnya bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan PMM-nya itu kan. Bisa 1 hari bisa nanti mengirim 5 hasil nyata itu kan. Nanti 10 hari kok bisa 50 hasil nyata. Luar biasa itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau berbagi ataupun menanyakan atau memberikan respon tanggapan dari penyampaian Pak Fajar, saya berikan seluas-luasnya. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ini yang hadir ada dari Pedi Bu Gandes ada ini. Bu Gandes, monggo kalau mau bertanya, mumpung ada di sini, gitu kan. Oh, Pak Faiz, yang dari jauh. Pak Kiai, monggo, namanya jangan nangkep sama-sama guru penggerak nih kok. Monggo Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Agus Heri, Bu Murtini, dan Pak Fajar. Ada Oke, yang oke. menarik, pada berbagi pengalaman, berbagi ilmu pada pagi hari ini. Satu saja pertanyaan untuk panjenengan semua, kita berbagi saja. Saya pengalaman beberapa kali membuat aksi nyata, terus kemudian saya unggah di PMN. Tetapi kami tidak tahu itu divalidasi, terus kita di ACC atau tidaknya itu tidak tahu. Lama. Jadi mohon pencerahannya, tidaknya itu lama. Karena untuk sertifikat itu kan nanti kita bisa masukkan di e-kinerja atau ekin baik di PMM itu.
Jadi saya membuat aksi nyata sudah, tapi lama Pak, menunggunya sertifikat itu lama. Apa mungkin banyak yang membuat atau bagaimana, atau saya memang ditolak atau bagaimana, saya tidak tahu. Begitu saja Pak Agus Heri Winarno, sehat selalu untuk jenengan semua yang ada di Klaten, semuanya barokah. Amin, Pak Kiai. Monggo Pak Fajar, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Kiai Tais. Monggo Pak Fajar, Ini Pak. Pak Faiz, kalau mungkin bisa jawab, jenengan sudah buat aksi nyata nggih, tapi waktunya lama nggih. Emang dari tim penelaah itu yang nelaahnya itu satu Indonesia Pak. Jadi emang tergantung cepat tidaknya penelahan itu tergantung dari eh, aksi nyata yang masuk ke tim penelaah Pak. Karena dari kami itu setiap kalau nggak salah minggu pertama dan ketiga itu jadi kayak semacam untuk menelaah aksi nyata panjenengan semua itu eh, semacam apa eh, disi-disian ngoten lho Pak. Dadine antrine nggih tim penelaah seperti itu Pak. Kalau dapat satu misalnya minggu pertama masuk eh, berapa 500 aksi nyata lah itu oleh tim penelaah kita eh, langsung menelaah ambil aksi nyata yang mau untuk karena lamanya itu mungkin karena nggih niku yang ditelaah itu satu Indonesia. Ngoten. Pak Pak E sudah lolos berapa aksi nyata Pak? Eh, untuk aksi nyata itu sudah saya buat Pak, sudah beberapa aksi nyata saya kayak literasi begitu, Nggih, numerasi, aksi literasi 101 G, 102 nggih, itu sudah saya buat Pak, literasi. Nah itu terus ini tidak pengalaman saya saja, beberapa teman-teman saya nggih juga semuanya. lama gitu loh Pak. Apa yang salah, kita yang kurang apa gitu loh. Juga sudah saya semak tadi untuk arahan dari Bapak Fajar tadi, ya kami sudah berupaya seperti itu Pak. Tapi saya nggak tahu ini kenapa begitu. Mungkin panjenengan tadi leres bener artinya mungkin banyak yang masuk dan disi Anda itu kita juga mungkin di situnya. Itu Bapak, ini kita berbagi pengalaman saja Jadi begitu. Ini kan saya menarik sekali karena panjenengan aksi nyatanya kan ternyata mendapatkan banyak sertifikat di PMM. Nah, itu makanya saya semak Bapak. Terima kasih ilmu-ilmunya Bapak Fajar. Bu Murtini, monggo Bu Murtini, Pak Parjono. Bu Murtini, Pak Marjono, bagaimana pengalamannya? Terima kasih Pak Agus. Saya Jip. sudah Insya Allah Pak sudah Lurah. selesai Pak untuk semua topik untuk saya loh Pak. Nggih, nggih, Pak Faiz dan Pak Fajar. Mungkin karena kekurangan tim penelaahnya itu kan. Jadi banyaknya yang harus dikoreksi, tidak imbang dengan tim penelaahnya. Akhirnya muncul seperti itu, Pak. Itu kan. Kalau misalnya sudah terkoreksi, biasanya kan ada, misalnya kan tidak lolosnya di mana, itu kan ada pemberitahuan. Seperti itu, Ada gitu, Pak pemberitahuan Fajar. mesti dari Ada tim pemberitahuan. penelaah mencantumkan kekurangan aksi nyata dari setiap grup. Misalkan Iya. tidak ada dokumen dan sebagainya. Iya, tapi karena ini belum ada narasi seperti itu, artinya dimungkinkan karena kurangnya tim penelaah apa. Harapan kita nanti dari kita ada tim penelaah, ini Pak Parjono tadi angkat tangan, monggo Pak Parjono calon tim penelaah Pak Fajar. Monggo Pak Parjono. Terima kasih Pak Agus Heri, Bu Murtini, dan Pak Fajar Nugroho yang saya hormati. Terima kasih tadi sudah disampaikan secara komprehensif beberapa hal tentang trik dan tipsnya. Betul yang disampaikan oleh Pak Fajar, pengalaman yang pernah saya alami bahwasanya untuk lolos aksi nyata kita harus mengetahui rubriknya. Apa yang harus upload atau dokumen apa yang harus dimunculkan, kemudian refleksi, kemudian umpan balik. Nah, pengalaman saya
Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini, dari seluruh aksi nyata yang saya buat, itu keseluruhan alhamdulillah diterima dan lolos. Dan saat ini baru 30 nih. Dan nanti minggu depan mudah-mudahan tambah lagi. Nah, karena kerjasama kami Pak Guseri, Bu Murtini, dan nanti mohon petunjuknya Pak Nugroho, nanti kita dari Karangnongko akan daftar penelaah. Biar kasusnya Pak Ais tadi dari beberapa guru yang lain itu cepat terselesaikan karena jumlah penelaahannya ditambah. Kemudian di forum ini nanti mungkin kita akan berlanjut Pak Agus Heri, Pak Nugroho dan Bu Murtini, bahwasannya di Klaten kan masih produktivitas guru dalam bidang pembahasan modul dan aksi nyata itu masih kurang, maka dalam rangka meningkatkan kualitas guru nanti kita jembatani Bapak Ibu guru yang utamanya adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Klaten, mulai dari mungkin korwil-korwil yang dekat dengan sekolah kita fasilitasi agar ya apa ya, nampaknya kita lebih eksis, lebih bermakna dan pengakuan kalau kita mengadakan dan kontribusi pada Bapak Ibu yang SD dan SMP. Karena mungkin keterbatasan informasi dan diklat sehingga beliau-beliau itu karena nyun sewu juga sudah sepuh sehingga mungkin kita perlu dampingi. Oleh karenanya mungkin ke depan kita akan aktif di guru sekolah dasar dan di SMP, biar paling tidak sedikit banyak kita ambil dalam pembelajaran dan guru yang ada di Kabupaten Klaten, pembelajaran di modulnya lebih banyak. Gitu Pak Agus Heri, dan nanti mungkin teman-teman yang hadir ini bisa langsung interaktif hal-hal apa yang perlu dibahas, dan ketika ada masalah nanti bisa diforumkan. Mungkin kami dari Karangnongko bisa hadir di sekolah Bapak Ibu, nggak masalah. Yang penting di kita kondisikan, misalkan mau menyelesaikan minggu ini 3 modul, ya mau 3 modul kita selesaikan bareng. Kemudian nanti kita kasih cara-caranya dan template-nya untuk aksi nyata kita berikan. Dan dipastikan nanti insya Allah selesai, karena kami di Karangnongko, saya, Bu Murtini, Pak Agus Heri, sedikit banyak sudah mengalami dan berpengalaman. Dan ketika saya, Pak Agus Heri, Bu Murtini, aksi nyatanya memang sudah betul sesuai dengan panduan dan sebagainya, pengalaman saya itu sifatnya agak ngeyel, mesti saya komplain. Dan saya pasti istilahnya apa itu kita banding. Kata-katanya juga mungkin ya Ajukan banding ya. ya mengajukan banding Pak, karena Bapak Ibu yang terhormat, tim penelaah, menurut saya aksi nyata saya yang saya buat sudah sesuai dengan panduan, kontennya sudah sesuai dengan modul yang ada. Mohon dipertimbangkan atas lolosnya aksi nyata kami ucapkan terima kasih. Dan pengalaman minggu yang kemarin, yaitu hari Senin saya banding, hari Kamis sudah lolos. Ya, itu pengalaman dari kami, dan nanti mohon kerjasamanya Pak Nugroho, mungkin nanti kita kembangkan di Ya, Pak. Klaten terus. Yeah. Nanti templatenya saya sediakan enggak apa-apa. Yeah. Siap. Aman, ya. Terima kasih Pak Parjono, Referensi yang banyak mudah-mudahan sekali. nanti Pak Fajar bisa membantu untuk proses masuk ke tim penelaah Pak. Karena Nanti di sudah Pak, menyelesaikan silakan beberapa. di panduan di PMM Pak, dengan rajin-rajin buka PMM. Biasanya pendaftarannya di situ Pak, dicantumkan. Siap. Kemudian nanti Pak Parjono segera Pak Parjono untuk bisa membantu Pak Fajar Nugroho biar nanti teman-teman Betul, yang betul yang sering dikatakan Pak ikut Parjono kegiatan kita tadi, itu kan kalau nanti dimudahkan. Gitu kan. Semakin tambah tim penelaah kan artinya nanti kan meringankan kita, jadi kita tidak menunggu lama untuk proses aksi nyata divalidasi gitu kan, harapan kita kan seperti itu. Kalau awal dulu kan seperti itu karena pernah saya itu kan PMM awal itu kan, saya udah bikin aksi nyata 3 itu kan, nunggunya berbulan-bulan gitu kan. Mungkin karena dulu memang ya belum
tim penelaahannya belum banyak gitu kan. Ya wajar karena dulu pertama kan belum gencar seperti saat ini gitu kan. Dan saat ini karena dulu juga saya termasuk dan Bu Murti ini itu kan eh, dalam hal untuk mengimbaskan di PMM itu kan. Bagaimana di Kabupaten Klaten teman-teman guru gitu kan kita menjadi instrukturnya untuk mengembangkan di aplikasi PMM pada waktu itu nggih, Bu Murti ini 2 atau 3 tahun yang lalu itu kan itu kita sempat diundang di Dinas Kabupaten Klaten untuk membantu gitu kan teman-teman yang di SD SMP ternyata SMA sendiri di Kabupaten Klaten juga untuk penggunaan PMM sebelum ini itu kan masih katakanlah itu ratingnya juga masih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain gitu kan. Monggo Bapak Ibu, tadi saya melihat teman saya yang jauh juga ada Pak Fajar itu kan, ada dari Magelang. Mungkin Mbak Lilis Ambarwati menyimak, Mbak Lilis yang dari Magelang itu yang terbiasa ikut dengan kita di webinar ataupun workshop yang kita adakan itu kan, dari Magelang. Itu. Oh, ada yang dari Kalimantan, bentar Pak, ini dari Kalimantan itu juga ada Bu Sri Suciati, Bu Suci, ada Bu Suci? Bu Suci nggak nyimak, Bu Suci baru di kelas karena di sana SMP, tapi tidak libur, beda dengan di gini di kita. Libur. Itu Bapak Ibu mungkin ada lain lagi yang perlu disampaikan. Tadi sempat Pak Parjono untuk pertanyaan Pak Pais itu kan juga menyambung di situ kan. Kalau misalnya validasinya masih ada catatan-catatan dari tim penelaah itu bisa melakukan banding gitu kan karena untuk akhir-akhir tahun kemarin itu kan saya sempat juga banding dan akhirnya lolos juga gitu kan lolos juga. Oke, Pak, untuk yang ditolak itu nanti lakukan banding saja, Bapak Ibu. Nanti kalau kesulitan kata-katanya bisa saya kirimkan. Nanti otomatis mesti insya Allah lolos. Udah, saya beberapa kali Alhamdulillah, pernah mencoba 5 atau 6 saya lakukan banding lolos semua, Pak. Alhamdulillah matur nuwun Pak Seperti Fajar karena kita yang itu kok di merasa kita sudah sesuai ya, dengan petunjuk gitu kan yang kenapa yang dicocokkan Pak Parjono seperti itu kurang lebihnya kata-kata bandingnya seperti itu. siap Bapak. Oke. Mungkin ada yang lain mau yang interaktif di sini. Oh, ada Bu Intarti yang gabung. Ada sesuatu Bu Intarti untuk mumpung ada Pak Fajar atau yang lainnya, Bu Laili. Saya Pak Agus. Oh, malah Bu Murtini sendiri nih. Monggo Bu Untuk Murtini. mengisi ya. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Gini Pak Fajar, pengalaman saya nggih, misalkan membuat aksi nyata itu, kalau misalkan agak mirip-mirip nggih, prinsipnya udah HTM nggih. Amati, Oke. tiru, modifikasi. Nah, itu ternyata kalau ngirimnya bareng, itu terkadang itu Pak, yang satu diloloskan, punya saya tidak. Saya jadinya sedih Pak nengoten niku Pak. Ya Allah, kenapa punya saya mah gak diloloskan. Akhirnya nggih niku wau saya banding. Nah, setelah banding saya di ACC juga akhirnya kan begitu. Cuma kenapa kok maksudnya kan yang satu ini sama-sama walaupun ATM tapi kan nggih modifikasi nggih pakai modifikasi yang satu yang apa di ACC kok punya saya contohnya tidak seperti itu. Nah, itu pripun nggih Pak Fajar nggih. Matur nuwun. Itu kan Bu, dibedakan aja di dokumentasi dan umpan baliknya. Ngoten. Dengan dokumentasinya dalam satu sekolahan itu jenengan ambil sesuai dengan yang jenengan butuhkan. Misalnya jenengan kelas jenengan, ya udah umpan baliknya juga seperti itu Bu. Buat umpan balik lagi saja yang beda dari temannya jenengan, otomatis lolos mungkin. Seperti itu. Sampun Pak, sudah. Nah, seperti itu pasti sudah saya Ngoten. beda. Setiap warna, setiap anu sudah. Itu saya tidak mungkin plek ketiplek itu tidak mungkin kan ngoten. Cuman kok waduh, harusnya diloloskan ke punya saya. Jadinya ya pripun nggih Pak nggih. Mungkin yang nelaahnya banyak Bu orangnya. Oh, Jadi kan beda-beda nggih. pandangan persepsi mereka benten-benten berbeda. Seperti itu.
Jadi itu Kalau saya bisa simple, dimungkinkan Bu. dalam satu Nggih, sekolah itu tim penelaahannya beda ya Pak Fajar nggih, berarti. nggih. Karena Oh, kalau saya simple Pak untuk menelaah aksi nyata Bapak Ibu guru. Ketika sudah ada dokumentasi, umpan balik sesuai, aksi nyata temanya sesuai, sudah lolos. Ngoten. Saya nggak mau mempersulit. harapan kita seperti itu Pak. Nggih. Tapi biasanya kan Pak Fajar itu kan untuk pemetaannya penilaian itu di hasil nyata itu eh, terbagi wilayahnya atau misalnya Pak Fajar dari Karanganyar itu kan nggak mungkin menilai teman-teman Karanganyar kan itu Pak. Itu sistem Pak yang ngacak Pak. Nggih. Oh sistem yang Nggih, ngacak sistem. itu. Nggih. Oh Sistem Pak, gitu. ada sistemnya, ada aplikasinya sendiri Bapak untuk Oh gitu. menelaah. Nggih. Dan Tapi setiap penelaah itu pernah Pak. satu satu hari itu kayaknya dibatasi Pak, cuma untuk menelaah sekitar 100 atau berapa mungkin Oh gitu. Itu dibatasi. pernah mengalami yang ditelaah itu adalah temannya sendiri dari Karanganyar itu pernah Pak ngalami seperti itu Untuk Pak. pas waktu saya jadi penelaah itu dalam satu kabupaten itu cuma dua Pak. Itu ngepasi. Saya Kenapa buka. sih? Nggih. Saya pas ngeklik itu dari pas, oh ini teman dari Karang. Terus saya kabari, Gitu. Bu, aksi nyata jenengan saya validasi dan lolos. Oh, makasih Pak. Nasib, iya, Pak, nasib baik gitu kan. Oke, oke. Ye, Dan matur jarang nuwun Pak. Nggih. Pak Wajar. Ye. Ini ada teman yang baru gabung ini tidak asing bagi saya, Ibu Sriwidati. Gitu, kan. Monggo Bu Sriwidati, kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mumpung ada narasumber jauh loh ini dari karangannya Bu Sriwidati. Monggo. Maaf, lupa Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Salam. Ji, sugeng enjang Pak Fajar. Ngapunten Pengenjang lali Bu. jamnya, Ji. Mendengarkan saja, mendengarkan saja. Insya Allah bermanfaat. Wakilnya Pak Agus Heri nih kok, teman dari UNZIM nih kok. J, J, Bu Widati. Oke, Bu Widati sudah hadir Ya, karena kesibukan beliau, jadi kan. ya, ngomong Nah, cucu. akhirnya lupa hari ini ada webinar yang membahas tentang trik Ya, dan tip untuk di aksi nyata gitu kan. Kita iya. diberikan katakanlah itu sebenarnya kan kunci jawaban hari ini. Kunci jawaban dari Pak Fajar Nugroho. Akhirnya kita sebenarnya kita kan mudah sekali dan nanti endingnya dari tim admin itu akan memberikan eh, katakanlah template aksi nyata dari Pak Fajar Nugroho yang nanti tinggal di ATM-kan gitu Bu Widati. Jadi mudah-mudahan nanti kan Ji, Bu Widati siap. bisa sehari itu kan kirim 5 aksi nyata, berikutnya aksi nyata lagi. Dari dalam waktu 1 bulan sudah berapa itu nanti luar Nah, iya. biasa itu kan. Sing penting kan Nanti wong ini tua kalau seperti gitu, itu, bagus. iya. Dengan harapan nanti Iya. kan PMM-nya itu kan tidak hanya 70-an topik gitu kan. Bisa nanti 120-an topik karena Bapak Ibu cepat menyelesaikan karena kita sering mengundang tim penelaah itu Pak Pancar. Jadi Untuk SD itu 68 topik Pak. sampai hari ini 68 Pak, iya. 68 sampai saat ini. Untuk SMP 68, oke. 65 katanya. Oh gitu. Bisa bertambah itu dimungkinkan karena Bapak Ibu cepat dalam mengerjakan hasil nyata dan penelangahnya pun juga memberikan kemudahan. Jadi nanti kan akhirnya Amin. modul-modulnya tambah lagi yang perlu kita pelajari. G4B. Itu Amin. ya. Moga Bapak Ibu yang lainnya yang belum saya sapa. Oh, ternyata ada Mas Mayudiono ini, Mbak Widati. Wah, ini grup UNJ semua ini. Mas Mayudiono yang dari Tasikmalaya ini kan sudah mutasi di Klaten. Di Mas Mayu Rota. Di Ranjedul ki. Pak Wahyu. di Sambi berarti kan Mas Mayu. Maka yang lainnya mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Saling berbagi. Ada Bu Widaning Trias, ada Bu Reni Rosita. Dari Karanganyar Pak Bu Reni, Pak Yanto teman dari Karanganyar.
Oh gitu, Oh, tadi sudah kerjaan terbiasa dengan menghias Pak, itu dari sudah terbiasa dengan Pak Fajar, je. Monggo, Bu Murtini, sudah siap dengan materi berikutnya? Oke, Bapak siap, Bapak. Semua sekedar sharing aja Oke, nih. Oke, Mbak, oke, Berbagi monggo, pengalaman monggo. saja. oke. Bapak Ibu, ini karena tidak ada lagi yang nanti interaktif, bisa nanti interaktifnya setelah Bu Murtini ya. Nanti Bu Murtini juga praktik baik gitu kan. Walaupun kemarin juga ikut pelatihan di GTK juga, yang harus pengimbasan itu kan. Mungkin mau ditebengkan di sini atau di mana, monggo gitu kan. Atau mengisi yang lainnya karena Bu Murtini hampir tiap minggu ada undangan dari BPGB nggih, dari Jawa Tengah gitu kan, temannya Pak Fajar Nugroho minggu yang lalu gitu kan, akhirnya ketemu, akhirnya kita bisa berbagi di sini gitu kan. Jadi yang teman-teman yang masih muda monggo kembangkan. Ya, yang eh, tua mendengarkan saja Mas Agus. iya betul Ya, gitu kan, masa kita sudah lewat gitu kan, karena kita ya. sudah kepala 5 gitu kan, Pak Fajar kan masih kepala Salam. 3. Salam buat Mbak Murtini. Pangling aku Bu Murtini. Iya ya. Tambah tambah cantik ini. Pangling loh. Wah, helm saya sesak jadinya, Bu. Cukup mendengarkan saja Mriki Bu Murtini. Oke, terima kasih Bu Widati. Jadi Pak Siap. Fajar tadi sudah menyampaikan banyak hal ya, di singkat, padat itu kan, luar biasa. Dan nanti endingnya akan diberikan template aksi nyata yang pernah beliau kirim di BMM dan itu berhasil. Artinya kita cukup ngikut saja, itu kan Pak Ibu. Tapi itu tadi jangan sampai terlihat sama gitu. Seperti tadi ATM ada modifikasi tersendiri. Lanjut dengan Bu Murtini nanti di sesi berikutnya ini nggih, untuk berbagi juga. Monggo Bu Murtini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini saya berbagi sedikit saja mengenai aksi nyata yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Awal-awal itu saya luar biasa, nih. Belum pada mengerjakan, saya sudah mengerjakan. Cuman di akhir-akhir karena kesibukan sesuatu jadi tertinggal. Dan kemungkinan mau saya gas lagi nih, nggih, Bapak Ibu. Untuk sebentar saya share screen dulu Bapak Ibu. Share screen di sini. Coba share dulu. Baik Bapak Ibu, di sini untuk contoh aksi nyata ya Bapak Ibu yang sudah kita buat, yang sudah kami buat ya Bapak Ibu. Di sini yang sudah disetujui, sudah mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Di sini ada aksi nyata fasilitator Bapak Ibu. Saya menggunakan akunnya Bapak Agus Heri nggih niki karena di akun saya itu kesulitan mencari karena banyak file nih Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuat aksi nyata fasilitator, nanti akan, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah paling enak itu Bapak Ibu, membuatnya itu menggunakan Canva nih Bapak Ibu. Menggunakan Canva. Jadi nanti bisa kita share linknya, bisa kita edit dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi dalam satu sekolahan itu ada beberapa yang sama, nanti menurut pengalaman saya, itu biarkan bertahap dulu Bapak Ibu, jangan kita membuat langsung dikasihkan ke yang lain biar nanti nguploadnya sama begitu. Kalau saya, misalkan 2 orang dulu, kemudian nanti sudah lanjut lagi ke siapa yang dikasihkan ke siapa yang membutuhkan, lanjut lagi siapa lagi. Nah, itu akan lebih cepat di ACC daripada kita misalkan 3 orang bareng seperti itu nanti mesti ada yang di ACC ada yang tidak Bapak Ibu itu berdasarkan pengalaman saya kalau satu-satu bertahap seperti itu nanti gantian seperti itu insya Allah cepat di ACC Bapak Ibu. Nah seperti ini ada dokumennya kemudian idenya bagaimana, nah terus kemudian percakapannya Bapak Ibu, nah ini ditulis tangan. Kapan itu ada punya teman saya itu yang diketik
diketik ya Bapak Ibu. Tapi kok tidak di ACC, tapi setelah ditulis tangan itu di ACC. Saya juga kurang tahu apakah harus ditulis tangan ataukah memang diketik nih Bapak Ibu di sini. Nah, akhirnya disiasati ditulis tangan Bapak Ibu. Nah, ini percakapan guru bagaimana, muridnya bagaimana, lalu kemudian umpan balik dari peserta didik yang telah di-coaching tadi, Bapak Ibu, umpan baliknya itu pasti selalu ada. Nah, ini untuk dokumentasi praktik coachingnya Bapak Ibu. Jadi bersama peserta didik atau siswanya ada beberapa fotonya Bapak Ibu. Nah, ini untuk fasilitator, topik fasilitator atau coaching Bapak Ibu. Nah, terus kemudian untuk yang lainnya Bapak Ibu, sebentar saya update dulu. Untuk yang lainnya Bapak Ibu, nah di sini ini ada, bentar saya geser. Ini Bapak Ibu untuk supervisi Bapak Ibu. Nah ini, tapi ini sudah saya unggah, cuman belum di ACC nih Bapak Ibu. Oke. Bentar saya nge-share-nya, setelah saya dapat saja sertifikatnya baru nanti bisa Bapak Ibu minta bisa saya berikan. Jadi biar semuanya aman dulu gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini juga kemarin kita diberi oleh Pak Parjono nih Bapak Ibu. Jadi saling bantu membantu. Oh, misalkan Pak Parjono sudah apa, saya sudah apa, kita bergantian gitu Bapak Ibu. Dan bersama guru yang lain juga. Nah, seperti ini sampai lumayan panjang Bapak Ibu. Nih, enggak sinyalnya. Nah, ini untuk dokumentasinya saya beri yang lumayan banyak Bapak Ibu. Ini untuk supervisinya. Lalu lanjut lagi ke sini Bapak Ibu. Nah ini aksi nyata PMM topik apa ini Bapak Ibu? Nah ini pencegahan penyalahgunaan narkoba Bapak Ibu. Jadi kita pada waktu itu mendapatkan template juga dari penelaah Bapak Ibu. Tapi ini saya modifikasi. Jadi dalam artian sebenarnya ini file ini yang diberikan PowerPoint, cuma saya modifikasi ke dalam Canva Bapak Ibu. Jadi kita snipping tool Bapak Ibu. Kita tidak usah mengetik sepenuhnya, jadi file yang diberikan itu yang tidak ada dokumentasinya dan lain sebagainya, kita snipping tool, kemudian taruh di Canva itu kita sudah ATM Bapak Ibu. Amati, tiru, dan modifikasi. Takutnya kalau sama seperti yang disampaikan itu, nanti kalau ada yang ngupload sama itu, nanti malah terdeteksi plagiasi, begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya ya, pandai-pandainya untuk mengikuti ATM-nya itu tadi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya awalnya adalah file PowerPoint nih Bapak Ibu. Nah, tinggal kita mengganti di sini Bapak Ibu. Dokumentasinya. Nah, ini foto kita Bapak Ibu, foto kita sendiri. Nah, ini kemudian ada umpan baliknya. Terus kemudian lagi Bapak Ibu, bentar saya back dulu. Bentar. Saya share yang lainnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa link yang yang sudah saya buat juga. Nanti insya Allah saya share Bapak Ibu. Terus kemudian ada juga PMM 2013. Pada waktu itu saya membuatnya 2013 nih Bapak Ibu di sini. Ini adalah tentang suara demokrasi. Jadi modul P5 Bapak Ibu. Nah untuk modul P5 ini bisa jadi 3 nih Bapak Ibu. Untuk SMA, kemudian SLB sama satunya apa nih? Saya kok lupa nih.
itu nanti kita bisa, jadi dalam satu ini bisa untuk beberapa topik Bapak Ibu. Dengan catatan untuk nguploadnya itu satu-satu dulu Bapak Ibu. Jadi misalkan suara demokrasi dulu untuk SMA dulu, kemudian nanti ada SLB, terus kemudian satunya lagi kok saya agak kelupaan apa namanya itu, dan itu saya coba kan dengan cara seperti itu Bapak Ibu, alhamdulillah dikasih apa namanya kemudahan untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sama dalam satu topik itu sama, itu yang penting adalah jangan sampai di-upload semuanya dulu. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu. Nah ini dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat di sini Bapak Ibu. Lalu kemudian lagi Bapak Ibu, banyak lagi sudah saya share lagi. Nah, untuk link di sini Bapak Ibu, nah ini adalah link Canva yang sudah saya gunakan tadi yang narkoba tadi ini Bapak Ibu, yang penyalahgunaan narkoba. Terus kemudian kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, yang menurut saya Bapak Ibu, kalau kurikulum merdeka belum diselesaikan, lebih baik menyelesaikan yang kurikulum merdeka dulu, yang awal-awal dulu Bapak Ibu. Jadi nanti lebih runtut gitu Bapak Ibu. Walaupun mungkin modulnya, mungkin kadang ada beberapa Bapak Ibu guru itu yang melihat modulnya dulu. Oh saya ingin modulnya yang sedikit dulu. Jadi itu yang saya kerjakan. Nah lebih baik yang awal-awal dulu itu Bapak Ibu yang dikerjakan. Merdeka belajar dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini dia Bapak Ibu untuk beberapa contoh aksi nyata yang sudah saya buat. Yeah. Seperti ini Bapak Ibu, alhamdulillah nggih dapat sertifikat walaupun belum sebanyak Pak Parjono dan Pak Fajar nggih. Tapi insya Allah dengan adanya ini tadi, insya Allah kemudian nanti saya akan fokuskan untuk mengejar di sini Bapak Ibu. Nah begitu saja nih Bapak Ibu untuk apa yang dapat saya sharekan untuk Bapak Ibu. Terima kasih, matur suwun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi dari paparan dari Ibu Murtini ya, dari praktik baik yang pernah dilakukan di topik-topik di BMM ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Murtini, setidaknya kan ya kita awal dulu yang dari Guru Merdeka, kita selesaikan dulu gitu kan. Ya, karena kan intinya kan di kurikulum merdeka gitu. Kurikulum merdeka malah ditinggalkan, cari yang modul yang sedikit-sedikit yang cuma topiknya itu ada dua modul atau satu modul gitu kan. Kalau bisa ya yang kurikulum merdeka, merdeka belajarnya itu selesaikan dulu gitu kan. Baru nanti yang lainnya itu yang kemarin saya lakukan itu yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita lakukan itu kan. Awal-awal pada waktu kita menjadi pengimbas di PMM itu ya sekitar 3 tahun yang lalu itu ya Bu Murtini kita kan 3 atau 4 tahun yang lalu saya lupa itu ya untuk Iya di Pak, 3 tahun PMM yang itu lalu. semenjak adanya akun belajar ID itu kan intinya Bapak Ibu jadi tadi ada beberapa yang dari Pak Fajar mulai dari Bu Murtini itu kan contoh-contohnya intinya Bapak Ibu tinggal mengembangkan sendiri memodifikasi sendiri apakah dengan Canva-nya gitu kan minimal Bapak Ibu kan Canva-nya mudah bisa buatnya menguasainya. Kalau misalnya tidak ya kita pakai Google Slide juga bisa atau PPT biasa kalau yang dikuasai apa monggo gitu kan. Karena sekarang kan ada yang lagi tren itu kan Canva. Itu. Yang sebelumnya kita juga sudah mengenal namanya Google Slide itu ya Bu Murtini ketika dulu kita menjadi eh, mentor di GMT gitu, Google Master Trainer itu kan. Itu Iya, juga betul. kita sampaikan bagaimana membuat Google Slide gitu kan yang mudah. Tapi karena perkembangan zaman, akhirnya Google Slide itu kan tampilannya kurang menarik dibandingkan dengan Canva. Sejak ada Canva itu kan kita akhirnya lari ke Canva itu kan. Mungkin bisa saja
bulan depan atau minggu depan atau tahun depan akan muncul aplikasi-aplikasi baru untuk menggantikan yang sudah ada itu kan. Karena seperti Pak Pacar, Bu Murtini, Pak Parjono dan yang lainnya yang sudah bergerak dalam guru penggerak itu kan pasti biasa dengan ilmunya Pak Ki Hajar Dewantara itu kan ya perkembangan zaman itu kan pasti akan selalu berkembang dan berkembang dan berkembang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mumpung masih ada Pak Pajar, masih ada Bu Murtini, gitu kan. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan di sini atau berbagi seperti Bu Murtini tadi, monggo, gitu kan. Ini sudah ada Bu Reni Pinarti ya. Hari ini mungkin ada di sekolahan gitu, untuk menyiapkan besok uji. Mbak Rini menyimak enggak ini, Mbak Rini. Ini. Mudah-mudahan nanti dimudahkan besok ya, Bu Rini, dimudahkan untuk uji mungkinnya ya, mungkin PPG Daljabnya segera terselesaikan dan teman-teman yang belum ikut PPG Daljab mudah-mudahan tahun ini disegerakan gitu kan. Khawatirnya nanti sudah masuk ke PPG Prajab untuk 2025 itu kan. Mudah-mudahan seperti janji pemerintah dari 2025, mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum PPG segera PPG, ambil PPG-nya. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada waktu sebelum ke guguran gitu kan. Ada Pak Antoni yang baru bergabung. Mungkin Pak Antoni ada sesuatu yang perlu disampaikan Pak Antoni. Monggo. Baiklah, sebenarnya tadi izin ikut belajar saja nih Pak, cuma karena sudah ditegur, saya mau bertanya ini tentang Monggo, tip monggo. aksinya TPMM. Ji, Jadi ya. ini jujur saya ini dulu awal-awal PMM dulu kan semangat sekali itu Pak. Jadi waktu itu awal-awal masih 11 topik. Saya semangat sekali, saya selesaikan postesnya itu termasuk aksi nyatanya itu kan dalam 2 minggu itu selesai. Tapi saat apa namanya itu setelah dikoreksi itu ada pemberitahuan masih perlu diperbaiki seperti itu kan. Nah, jadi saya itu sudah patah hati dan kecewa. Jadi tidak saya lirik-lirik lagi PMM kan semenjak saat itu. Nah, kira-kira bagaimana triknya itu supaya cepat itu, Pak? Terutama saya ini mau bikin kombel ini kan. Kombel itu kan minimal harus ada sertifikat, Pak ya. Nah, jadi saya itu ingin ada sertifikat supaya bisa bikin kombel di sekolah saya seperti itu. Nah, itu saja Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana supaya wabarakatuh. saya bisa CLBK itu ke PMM itu bisa enak seperti itu. Karena sekarang masih agak-agak trauma seperti itu kan. Nah, silakan. Terima kasih. Pak Antoni, Sirin dari sekolah mana Pak? Unit kerja mana Pak ini Pak? Saya Bapak sering dari ikut. SMP Negeri 6 Oku, Sumatera Selatan, Pak. Oke Pak, terima kasih Bapak sering ikut sini, sering ikut di kita itu. Lanjut. Mumpung Bukan ada Pak lanjut Fajar, hasilnya, Pak. mungkin nanti bisa di pencerahannya Pak Fajar. Monggo. Gini Pak Antoni, kalau bisa saya jawab untuk aksi nyata yang ditolak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan diajukan banding nanti kalau tidak bisa kata-katanya dalam mengajukan banding, nanti bisa saya kasih contohnya Bapak. Insya Allah kalau sudah diajukan banding, nanti insya Allah diunggah lagi, insya Allah lolos. Banyak teman-teman yang sudah seperti itu. Langkahnya kalau perbaikan ya sudah kita ajukan banding. Seperti itu Pak. Itu Pak Antoni, jadi triknya seperti itu monggo Pak Antoni. Ya, terima kasih. Ini mungkin sudah hampir 2 tahun itu tidak saya lirik lagi aksi nyata itu kan. Cuma nanti akan saya buka-buka lagi lembaran barunya, itu lembaran lamanya itu kan. Mudah-mudahan nanti akan saya perbaiki mana yang kurang-kurang, akan saya ajukan banding dan minta contoh nanti Pak, kalau boleh Pak nanti minta Siap. contoh-contoh. Iya, Terima Pak. kasih Pak. Pak Antoni dari SD, SMP, nopo SMP saya Pak, SMP Negeri Namoku, Sumatera Selatan. Sekarang 65 topik Pak Antoni. Iya, nah udah banyak itu. Tambah banyak lagi kan. Yang 11 kemarin belum sempat saya lirik-lirik lagi. Cuma nanti akan saya kuatkan hati untuk meliriknya kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Antoni akan kita kirim ya nanti dari
dari aksi nyatanya yang pernah dilakukan oleh Pak Fajar nanti akan kita kirim di grup ya Pak Antoni. Silahkan nanti gabung di grup yang Sudah sering kita saya share pakai ke ya. Bu Murti ini, Bapak, Ya nanti linknya. Bu Murti Ya, ini nanti nanti saya akan kita izin minta share. ATM nanti, Pak. Izin ATM nanti. Oke, siap Anton, Pak. Siap Antoni. Nanti mudah-mudahan segera cepat lolos di aksi nyata Pak. Terutama Amin, nanti amin, untuk amin, bisa amin. bisa membuat kombel sendiri gitu Pak. Nanti Iya, bisa itu rencana saya kolaborasi seperti dengan itu, kita Pak, Pak pengen bikin Antoni. tombol Gitu kan. seperti itu. Terima Ya, kasih. nanti kita tunggu Pak. Nanti kolaborasinya dengan kita kalau kombelnya Ya, sudah jadi. Kalau terima nggak salah kasih, Pak. kemarin itu 3 kombel Pak. Tiga Oh, kombel iya. supaya nanti 3 kombel itu kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar sama pembelajaran itu kan yang atas-atas itu loh Pak. Topik yang atas itu Pak. Oh, siap, siap, Pak. Oh, Terima nanti kasih. kalau Bun. sudah selesai kan ikuti panduannya saja Pak. Ikuti panduannya di PMM itu nanti ada, gitu kan. Kalau sudah jadi nanti eh, bisa kolaborasi dengan kita Pak. Undang kita nanti ikut gabung Pak. Gitu kan. Nanti kita bisa bareng-bareng berbagi gitu ya, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Antoni. Mungkin dari yang lainnya Bapak Ibu, monggo masih ada waktu sebelum adzan zuhur gitu kan. Nanti kita sepakat ya, adzan zuhur kita berakhir gitu kan. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang gitu dengan topik yang berbeda atau masih sama dengan Pak Fajar atau dengan siapa gitu ya. Monggo Bapak Ibu, yang lain. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah paham karena kemungkinan nanti dapat kunci jawaban seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada kunci jawaban yang akan diberikan Pak Fajar ke Bu Murtini yang akan dibantukan kepada kita semuanya. Jadi nanti sambil belajar nanti kita tetap membuka katakanlah itu asinkronusnya ya nanti bisa bertanya-tanya di grup WA atau chat pada kita. Nanti kita cobakan untuk membantu sebisa mungkin seoptimal mungkin ya Bapak Ibu karena kita sama-sama guru, berarti sama-sama tugas kita harus menyelesaikan beberapa tugas kewajiban kita di BMM karena ada RHK itu kan, ada rencana hasil kerja kita nanti ke depan gitu kan, karena sudah memilih berapa kali webinarnya, berapa workshopnya gitu kan, sudah kita bantu kemarin workshopnya ada sekitar 2 kali atau 3 kali kita mengadakan workshop gitu kan, yang notabene-nya kerjasama dengan pihak Kuisis, kemudian kerjasama dengan Google Indonesia sudah berlangsung kemarin, maka kita dapat akhirnya dapat sertifikat 2 ya dari Kombel kita dan juga dapat langsung dari Google Indonesia dan Kuisis. Di harapan kita nanti teman-teman kalau misalnya Pak Antoni itu kan punya teman Pak Agus, Bu Murti ini kita mau cobakan untuk praktik baik gitu. Tolong difasilitasi sebelum Kombel kita jadi gitu kan. Bisa nanti dengan Pak Fajar pun juga demikian. Pak Fajar juga punya Kombel, jadi nanti kita bisa kolaborasi gitu kan. Biar nanti Iya, kita Pak. itu mudah, gitu kan mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di PMM. Itu Bapak Ibu, karena sudah apa ada? Oh, belum, nggak ada, nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi Bapak Ibu semuanya dari jam 10 kita sudah mengawali kegiatan webinar kali ini dengan tema trik dan tip aksi nyata di BMM. Jadi kita sudah diberikan banyak hal bagaimana mensiasati strategi kita untuk membuat bentar. Halo, apa? Halo? Oke. Jadi ke depan kita lebih mudah bisa nanti diawali hari ini juga untuk membuat aksi nyata di topik-topik pilihan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti topiknya sesuai gitu kan dengan katakanlah itu jawaban kunci dari Pak Fajar. Jadi mudah sekali nanti bisa dicobakan. Bapak Ibu, intinya seperti panduan tadi nanti materinya pun juga akan kita bagikan ke Bapak Ibu. Materi PPT-nya dari Pak Fajar pun nanti kita cobakan kita share di grup agar nanti Bapak Ibu mudah untuk bagaimana mensiasatinya. Kurang lebihnya saya Agus Herwinarno, mohon maaf dan terima kasih sekali kepada Pak Fajar Nugroho yang hari ini benar-benar meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Kita tidak bisa memberikan
apapun hanya memberikan doa untuk Pak Fajar Nugroho ke depannya lebih sukses, sehat selalu, kemudian keluarga tetap sehat, bisa eh, mencapai target-target dari keluarga Pak Fajar Nugroho, nanti anak-anaknya sehat selalu, menjadi anak-anak yang soleh-soleh Pak Fajar Nugroho. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya, karena kita pasti banyak teman di sini gitu kan, dan akan berkembang dan bertumbuh di webinar-webinar selanjutnya. Bu Sri Widati akan menyampaikan satu hal. Enggak, Pak Agus, menyimak. Nanti kalau ada Oh, kesulitan minta bantuan saja. oh gitu, terima Ya, kasih. dicoba. Saya kira Ya, mau, saya kira mau usul apa. Oke, Bapak Ibu, wis. Bu Murtini, Wakil ada jenengan sesuatu yang mawon. Bagus. Oke. Nggih. Ini ada Foto Ibu dulu yang Bapak Agus sebelum ditutup oke nggih. ya. On cam. Ah, ah. Nggih. Sebelum ditutup, mohon Bapak Ibu untuk Bagus, on kamera bagus. Bapak Ibu. Ya. Oh Pak Wayu, monggo Pak Wayu, on kamera semuanya. Monggo Bapak Ibu untuk Saya, dokumentasi kita. Pak. Bentar. Saya nggak kudung, saya nggak kudung. Oh, wah, ini Mbak Yuku mesti iki. Mbak Yuku masih muncul ini. Tuh enggak, Dianu Pak Agus Heri, Mbak, muncul loh. Saya nggak Budok. kudung saya. Yo, saya. Ya siap Bu Dokter Endang Sekarti. Kita tunggu Ya, nanti ya. praktik Dokternya baiknya. lagi. Monggo Bapak Ibu yang belum on kamera, segera on kamera untuk dokumentasi kita kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu. Masih saya tunggu ya, saya tunggu 30 detik. Nah ini Bu Laili sudah tampil dari tadi saya cari ya Bu Laili. Gitu kan. Sambil ngomong Pak Agus. Oh, iya hari Sabtu ya Bu. Yang tilnya jan, yang tilincah. Iya. Eh, Nanti Mbak Yuku anu jedul. ya nanti kakak saya ini nanti Pak Fajar nanti di pertemuannya akan datang ini. Akan berpraktik baik. Kita tunggu nanti ini kan. Bisa Maka Mbak. Bapak Ibu untuk yang lainnya segera untuk on kamera karena nanti dari admin kita untuk ambil gambarnya. Enggak, saya diambil. Oke Mbak, dah. Monggo, monggo. 1, Bisa 2, Mbak Amel. 3. Kayak Ya, bebas bebas Bapak Bapak Ibu, Ibu. kayak bebas, kayak bebas. Kayak bebas. Oke, sebentar. Oke. Sampun Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya Ya, atas sama-sama. kehadirannya dan Sukses selalu, waktu Om Agus. matur nuwun untuk Bu Eti, Selak healing saudara ya, Mbak saya. Eti. Dan nanti kita dilanjut di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi dengan webinar-webinar berikutnya, dengan materi yang Amin. berbeda, dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan di segala hal dalam Amin. kita selaku guru di masing-masing unit kerjanya. Kita tetap Ya, selalu berbakti kepada bangsa dan negara. Terima ya, kasih. sukses selalu, Pak Agus. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Widati. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Eti. Ya, Ya, Mbak makasih Mbak Murtini. Murtini. Ya, dadah dan Sami-sami semua Ibu. teman. Ya, Ye, Assalamualaikum. dadah Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak Fajar. Hari ini. Yuk, kalau grup ya, Bu. Langsung grup aku. Matur nuwun nggih, Pak Fajar nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales.